never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Kekalahan menyakitkan dirasakan tim bola voli Gwangju I-Pepper Savings Ban saat melakoni laga terakhir pada putaran kelima Liga Voli Korea musim ini. Mereka kalah lewat laga 5 set saat bertandang ke markas Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass pada Minggu, 23 Februari 2025. I-Peppers yang sebelumnya mempermalukan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dengan skor 3-0 itu gagal memperbaiki posisi mereka pada klasemen sementara. Mereka kalah dengan skor 2-3, 20-25, 25-23, 19-25, 25-17, Agustus 15, pada laga yang digelar di Gimcheon Gymnasium, Korea Selatan. Sekadar informasi, I-Peppers menjadi tim kedua setelah Incheon Heungkuk Live Pink Speeders yang berhasil membuat Red Sparks tak mampu memetik satu set pun kemenangan musim ini. Kendali set pertama berhasil diamankan tim tuan rumah yang tampil percaya diri untuk mempertahankan peringkat 5 pada klasemen. Di sisi lain, sekali lagi, Megawati Hangestri kembali membocorkan masa depannya setelah 2 musim bermain untuk Red Sparks. Megawati Hangestri pun tidak malu lagi bercerita soal kelanjutan kontraknya kepada mantan pelatih GS Chartes yakni Cha Sang-hyun yang juga sahabat Ko Hae-jin. Di musim keduanya bersama Red Sparks, kehebatan Megawati Hangestri seolah tak terbendung lagi dalam menghantam lawan-lawannya. Terbaru, Megawati Hangestri semakin mengukuhkan dirinya di posisi ketiga jajaran top skor V-League 2024-2025 dengan torehan 709 poin. Belum habis sampai di situ, Kovo juga mengapresiasi penampilan Megawati Hangestri dengan gelar MVP untuk putaran ketiga dan keempat. Sebenarnya bukan hanya gelar individu saja yang dicatatkan Megawati Hangestri, tapi juga pencapaian yang ia berikan untuk Red Sparks musim ini. Red Sparks secara meyakinkan bertengger di peringkat kedua klasemen reguler V-League 2024-2025 usai kemenangan atas GS Chartes bahwa mereka menyalip Hillstatter. Sebelumnya, Red Sparks meraih rekor sensasional yang pertama kali mereka dapatkan sepanjang sejarah klub yaitu 13 kemenangan beruntun. Karena itu, peluang Red Sparks untuk mengulangi kegemilangan musim lalu yang lolos ke playoff juga terbuka lebar jika mereka konsisten di putaran ke-6. Kendati demikian, kisah manis Megawati Hangestri bersama Red Sparks tampaknya agak sedikit terganggu apabila mengacu kepada regulasi Kovo. Otoritas voli Korea tersebut mempunyai aturan yang melarang pemain asing Asia bermain di satu klub dalam periode 3 tahun berturut-turut. Tapi, ada juga kabar yang mengatakan kalau Red Sparks bisa mempertahankan Megawati Hangestri dengan cara memindahkannya ke kuota asing, bukan Asia lagi. Akan tetapi, semua itu masih rumor belaka. Melalui wawancaranya dengan media Korea tahun lalu, Megawati Hangestri pernah bilang ingin coba kesempatan di tempat lain. Aku pastinya ingin bermain lagi sih, mungkin kalau bisa ke berbagai negara sih, mau nyoba ke berbagai negara juga gitu, ungkap Mega. Sementara itu, belum lama ini Megawati Hangestri seolah mengungkapkan kode soal kontraknya di Red Sparks untuk musim ketiganya tahun depan. Awalnya, pembawa acara Lee Ji-hyun bersama mantan pelatih GS Chartes Cha Sang-hyun bertanya apa harapan Megawati Hangestri untuk Red Sparks musim ini. Apa harapan kamu di akhir musim ini? Tanya Cha Sang-hyun selaku host. Pengen kasih 1 bintang sih, pengen juara pasti ya pengen kasih 1 bintang aja, jawab Mega. Namun, di sela jawaban tadi, Megawati Hangestri seolah memberikan clue kalau kesempatan kali ini merupakan musim terakhirnya di Red Sparks. Megawati Hangestri pun masih belum tahu apakah Red Sparks memperpanjang kontraknya di musim depan ataukah melepasnya pergi. Maka dari itu, Megawati Hangestri berujar kalau dirinya ingin memberikan yang terbaik di musim terakhirnya dengan gelar juara V-League untuk Red Sparks. Karena kan ini aku udah terakhir juga kan kontraknya. Gak tahu diperpanjang atau enggak, kata Mega. Mungkin ya aku cuma pengen kayak gitu, kasih yang terbaik, jelasnya.
Ujian besar Red Sparks terutama akan dihadapi saat menghadapi Pink Speeders, tim yang memberi 2 dari 3 kekalahan Red Sparks di 20 laga terakhir. Di laga melawan Red Sparks itulah Pink Speeders bisa mengunci gelar musim reguler sekaligus tiket lolos otomatis ke final kejuaraan. Sebab, selisih 15 poin tidak akan mungkin dikejar Red Sparks di 4 laga tersisa. Pertandingan lain yang akan menentukan adalah melawan Hyundai Hillstatte pada 9 Maret di mana Red Sparks bertindak sebagai tim tamu. Kedua tim sama-sama telah meletakkan satu kaki di babak playoff. Faktor pembedanya tinggal siapa yang merebut peringkat kedua. Tim peringkat 2 akan tampil di kandang 2 kali dari maksimal 3 laga di babak playoff. Babak playoff juga akan digelar saat bulan Ramadan yaitu pada tanggal 25, 27 dan 29 Maret. Pun demikian dengan laga pertama babak final pada 31 Maret. Di sisi lain, musim reguler Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 tersisa 1 putaran lagi bagi Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. 6 laga terakhir bisa berarti penting untuk misi meraih bintang keempat. Red Sparks menutup putaran kelima Liga Voli Korea dengan rapor cukup baik setelah menempati peringkat kedua klasemen sementara. Atmosfer suram yang mengiringi kekalahan sebelumnya juga telah dibayar dengan kemenangan di laga terakhir kontra GS Charter Seoul Kicks, Sabtu, 22 Februari 2025. Kemenangan meyakinkan diraih Red Sparks atas si juru kunci yang menggeliat dengan meneror 5 tim lainnya dengan skornya 3-0, 25-23, 25-23, 25-12. Red Sparks kini mengumpulkan 58 poin dari 21 kemenangan dan 9 kekalahan. Dengan Incheon Heungkuk Live Pink Speeders selaku pemuncak klasemen, Red Sparks terpaut 15 poin. Adapun dengan Suwon Hyundai EC Hillstatte di peringkat ketiga, selisihnya 1 angka saja. Titel juara musim reguler tidak akan mudah untuk diraih oleh Red Sparks karena hanya maksimal 18 poin untuk diraih di sisa 6 pertandingan. Sementara itu, masih ada tanda tanya mengenai aspek kebugaran tim setelah cedera pergelangan kaki yang dialami outside hitter asing, Vanja Bukile. Hanya ada waktu memulihkan diri selama 4 hari sebelum Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan bertanding lagi dengan melawan GS Charters lagi tetapi di kandang lawan. Plus, Megawati akan bertanding di tengah ibadah puasa. Bulan Ramadan 1446 jatuh sekitar tanggal 1 Maret hingga 31 Maret mendatang. Jika di Indonesia kompetisi olahraga biasanya mengalami penyesuaian jadwal, tidak demikian halnya di Korea Selatan di mana umat Islam merupakan minoritas. Laga akbar kontra Pink Speeders pada 1 Maret 2025 bahkan berlangsung di siang bolong, tepatnya pada pukul 14 waktu setempat atau pukul 12 waktu Indonesia Barat. Megawati sudah terlatih, musim lalu dia juga mengalami bulan Ramadan ketika persaingan untuk babak playoff Liga Voli Korea sedang sengit-sengitnya. Sebelumnya atlet asal Jember itu melakukan penyesuaian secara pribadi dengan tidak berpuasa saat hari pertandingan dan menggantinya di hari lain. Sebenarnya enggak sih, kata Mega soal apakah dirinya mengalami kendala untuk bertanding di bulan Ramadan dalam video di kanal YouTube resmi Red Sparks pada tahun lalu. Maaf kepada Allah, dalam hati kayak kalau lagi libur mungkin aku bisa puasa tapi kalau lagi pertandingan ya aku harus main dan mungkin aku akan menggantinya di lain hari. Kalau kita gak puasa di hari ini, kita akan menggantinya di hari yang lain. Kayak gitu, bisa diganti, ucapnya menjelaskan. Kondisi prima dari Megawati diperlukan Red Sparks, setidaknya jika melihat dampak besar yang dibawa oposite berbahaya dengan hijab itu. Total 709 poin yang dicetak Mega menjadi yang terbanyak di Red Sparks. Efektivitas serangannya juga paling tinggi di Liga Voli Korea musim ini di angka 47,23%. Jeon Dabin tampil penuh semangat dan tak terlihat gugup atau grogi meski harus berhadapan dengan Giselle Silva. Ia yang sering mendapat umpan dari setter Yeum Hye-seon berhasil menyumbang beberapa poin melalui spikenya. Hal itu membuat pelatih GS Charters Lee Yang Taik melakukan timeout pertama saat kedudukan 11-4. Namun itu tidak merubah keadaan, Megawati Hangestri dan kawan-kawan masih terus mendominasi jalannya pertandingan. Pemain Red Sparks berhasil mempertahankan ritme permainan dengan baik.
Itu membuat Lee Yang Taik kembali melakukan time out kedua saat skor 15-5. Di sisi lain, tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks mendapatkan situasi yang tak mengenakan saat melakoni laga terakhir putaran kelima Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks menghadapi GS Chalte Seoul Kicks pada laga yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Sabtu, 22 Februari 2025. Petaka sudah datang saat laga baru berjalan pada awal-awal set pertama, tepatnya setelah technical timeout pertama. Red Sparks sudah tertinggal 4 poin saat memasuki technical timeout pertama dengan skor 4-8. Setelah itu, serangan sayap Red Sparks mulai berjalan cukup baik, usai mampu memperkecil skor menjadi 2 angka pada skor 7-9. Namun, momen yang tak diharapkan terjadi saat speaker Red Sparks, Vanja Bukilit saling berhadapan dengan speaker GS Chaltes, Giselle Silva. Bukilit sedang berupaya menahan spike keras dari Silva. Akan tetapi, insiden buruk terjadi saat Bukilit melakukan pendaratan yang tidak sempurna. Kaki kiri dari pemain asal Serbia itu menginjak kaki dari Silva sehingga membuat pendaratan Bukilit tidak sempurna. Bukilit kemudian jatuh dengan kaki kiri terkilir yang membuatnya harus ditarik keluar dan digantikan oleh Jeon Dabin. Meski begitu, Bukilit masih mampu berjalan keluar area permainan walau dengan tertatih-tatih. Red Sparks kemudian masih tertinggal 2 angka sampai skor 13-15, tetapi skor berhasil disamakan menjadi 15-15. Tim tuan rumah bahkan mampu berbalik unggul saat technical timeout kedua berkat block point yang didapat oleh Park Eun-jin. Bukilit keluar lebih cepat saat belum mampu mencetak 1 poin pun pada laga yang masih berlangsung. Di luar dugaan, Jeon Dabin bermain cukup baik di posisi 4 dengan sudah menyumbang 2 poin sejak menggantikan posisi Bukilit. Red Sparks bahkan mulai menemukan ritme permainannya setelah mampu unggul 3 angka pada skor 22-19. Red Force akhirnya berhasil menutup set pertama dengan kemenangan lewat skor ketat 25-23 yang ditutup lewat spike keras Megawati Hangestri Pertiwi. Megawati sudah mencetak 6 poin untuk Red Sparks pada set pertama dengan tingkat keberhasilan serangan 42,86%. Meski begitu, Red Sparks mengalami situasi yang hampir mirip seperti musim lalu saat harus kehilangan Lee So-yang sampai akhir musim. Saat itu, Lee So-yang mengalami cedera pergelangan kaki juga saat bersua GS Chaltes pada laga di putaran ke-6. Namun, Bukilit diharapkan tidak mengalami cedera yang serius dan bisa memperkuat Red Sparks sampai akhir musim. Pasalnya, tim besutan Ko Hae-jin itu sudah hampir pasti akan berlaga pada babak playoff. Sementara itu, performa pemain Red Sparks dalam laga kandang putaran kelima Liga Voli Korea Selatan musim 2024-2025 lawan GS Chaltes patut diacungi jempol. Dalam laga putaran kelima Liga Voli Korea Selatan, V-League, hari Sabtu 22 Februari 2025 Megawati Hangestri dan kawan-kawan tampil bagus. Pemblokiran dan receive pemain Red Sparks unggul jauh dari lawannya. Pun, spike Megawati Hangestri yang kerap tembus blocking lawan. Meski Vanja Bukilit harus ditarik keluar akibat cedera di set pertama. Ia digantikan pemain muda Jeon Dabin. Red Sparks menang dengan skor 25-23 pada set pertama dan kedua pertandingan ke-30 Liga Voli Korea Selatan musim 2024-2025 itu. Tim besutan pelatih Ko Hae-jin itu unggul jauh saat technical timeout pertama dengan skor 8-3. Kemenangan Red Sparks tak sepenuhnya disambut perasaan senang oleh pelatih. Ko Hae-jin tak bisa menutupi bahwa dirinya sangat khawatir terkait insiden yang dialami Bukilit pada laga terakhir di putaran kelima. Red Sparks masih harus melakoni 6 pertandingan lagi di musim reguler dan kemudian tampil 2 hari sekali pada fase kejuaraan. Sangat disayangkan bahwa cedera Bukilit terjadi di saat seperti ini, ujar Ko Hae-jin dengan ekspresi muram. Diketahui, Red Sparks memiliki pengalaman buruk pada musim lalu saat harus kehilangan kapten tim, Lee So-yang, jelang musim reguler berakhir. Lee So-yang juga mengalami cedera pergelangan kaki saat Red Sparks menghadapi GS Chaltes pada putaran ke-6. Di sisi lain, pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, kembali tampil kuat saat berhasil membantu Daejeon Jungkwanjang Red Sparks meraih kemenangan penting pada laga terakhir. Putaran kelima Liga Voli Korea 2024 hingga 2025.
Megawati menjadi bintang kemenangan Red Sparks saat meredam perlawanan GS Chalters Soul Kicks di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Sabtu, 22 Februari 2025. Tim besutan Ko Hye-jin itu menang dengan skor 3-0, 25-23, 25-23, 25-11. Pada laga tersebut, Megawati menyumbang poin terbanyak untuk Red Sparks dengan 16 poin dan keluar sebagai MVP atau pemain terbaik. Atlet berusia 25 tahun itu mencatatkan 16 poin melalui 14 atak, 1 blok, dan 1 servis AC dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 48,28%. Tambahan 16 poin mengantarkan Megawati semakin kokoh menempati posisi 3 besar pada daftar klasemen top skor Liga Voli Korea. Dia juga resmi mencapai 700 poin musim ini, tepatnya 709 poin dari 118 set yang telah dimainkan sampai sejauh ini. Megawati senang performanya kembali membaik setelah mengakui penampilannya menurun pada 2 laga terakhir. Ya, penampilan Megawati merosot, utamanya saat Red Sparks digulung Gwangju I Pepper Savings Bank, dengan skor 0-3 pada laga sebelumnya. Mega hanya mampu mencatatkan tingkat keberhasilan yang terbilang cukup rendah dengan 30,56%. Atlet asal Jember, Jawa Timur itu mengaku mendapatkan latihan tambahan bersama asisten pelatih Red Sparks, Kim Jung-wan. Sebenarnya saya banyak latihan tambahan dibantu pelatih untuk menemukan ritme saya yang tidak bisa keluar, kata Megawati setelah pertandingan. Saya ingin menunjukkan bisa berubah dalam waktu singkat. Terima kasih kepada pelatih dan teman-teman yang mengembalikan ritme saya karena saya juga berlatih bersama setter, Yeum Hye-seon. Saya juga banyak latihan servis karena ritme servis saya sempat hilang. Saya berlatih keras dengan Coach Wan terkait servis, blok, dan spike, ujarnya. Selain Megawati, performa apik juga ditunjukkan oleh Roo Kie alias pemain debutan Red Sparks yakni Jeon Da-bin. Jeon menggantikan posisi Vanja Bukilik yang ditarik keluar sejak awal set pertama. Atlet berusia 18 tahun itu mencetak 9 poin melalui bola serangan dengan tingkat keberhasilan paling tinggi pada laga kali ini dengan 69,23%.